melaporkan peristiwa kejadian ini baik ke APH maupun ke Dinas Pendidikan provinsi maupun pusat Inspektorat juga Kabupaten Situbondo. Klarifikasi dari dinas terkait. Ya. PPTK dalam hal ini pelaksana teknis di Dinas Pendidikan maupun di DPRD sendiri, bahwasannya itu tidak menyatakan bahwa itu masuk di unsur pungli. Prosedur ini gimana Pak Ketua? Kalau itu tidak masuk di unsur pungli, berarti peraturan presiden yang kami ulang-ulang ini tahun 2016 sudah tidak berlaku lagi. Ini akan kami bawa nanti, akan kami pertanyakan sampai ke Jakarta. Apakah itu bukan pelanggaran atau dugaan pungli di sana? Artinya ada penarikan kan iya, di situ. Kenapa harus dibuatkan pernyataan kalau memang sukarela? Tidak usah dibuatkan pernyataan. Selamat malam Pak Ketua Ya, malam. Dengan Ketua LSM Perjuangan Rakyat ya, Bapak Rahmat Hartadi nih, gitu. Si Songot Hitam nih terkenalnya gitu. Nah, gini Pak Ketua, menyikapi pemberitaan online, media online ya, dalam hal dugaan pungli yang dikatakan oleh Ketua LSM Perjuangan Rakyat dalam hal ini di SMP 4 Situbondo. Ya. Nah, ini tentunya ada beberapa kategori yang disebutkan bahwasanya studi tour itu merupakan penarikan atau dugaan pungli, pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah. Ya. Nah, kemudian hal ini yang menjadi pertanyaan, kenapa saat melakukan investigasi maupun yang ada data di Ketua LSM ini, di sana ada sumbangan sukarela. Kemudian juga pernyataan wali murid untuk tidak keberatan. Nah, kemudian juga dari permohonan ke dinas tidak bisa dijelaskan bahwa itu belum ada rekom. Ini bagaimana tanggapannya, Pak Ketua? Ya. Setelah saya dapat surat yang pada tanggal 9 Oktober yang isinya permohonan kegiatan observasi ke Jogja, itu pada tanggal 9 Oktober 2023. Tetapi kenyataannya di situ ada surat edaran pernyataan yang menyatakan bahwa setiap murid dikenakan biaya 1.115.000 gitu. Seharusnya menurut keterangan dari Kasih SMP untuk melakukan kegiatan ini harus ada jeda waktu 1 tahun lamanya. Jadi murid itu bisa mengumpulkan dana yang untuk diberikan kepada sekolah untuk kegiatan ini. Jadi setiap kegiatan ini jadi peran serta dari wali murid baik yang mampu atau tidak mampu bisa ikut karena ada jeda waktu di situ yang dibuat. Jadi bisa menabung dulu. Tapi kenyataannya dari 9 Oktober surat yang dikirim, 20 Oktober sudah ada pernyataan untuk melunasi persiswa 1.115.000. Permohonan itu 9 Oktober gitu ya? Iya. Kepada dinas ya? Kepada dinas. Jadi di salah satu media online itu menyebutkan Pak Hartadi, ya, kalau hal itu sudah disosialisasikan semenjak 1 tahun yang lalu. Bagaimana pendapat? Oh, itu tidak benar. Kita langsung pada Kasih SMP itu tidak benar. Hanya pada saat sekarang saja yang memberikan surat ini. Permohonan itu bukan, tidak ada sosialisasi selama 1 tahun. Jeda waktu yang diberikan tidak ada. Ini seperti dadakan 9 Oktober, 20 Oktober sudah ada pelunasan sudah kepada wali murid. Iya kalau yang mampu, kalau yang tidak mampu akhirnya mengadu ke kantor kami. Beberapa murid yang tidak mampu. Menyatakan. Kira-kira apa alasan sampean untuk menyoal kasus ini? Kalau menurut saya alasan saya hanya akan membantu orang-orang yang tidak mampu bisa turut serta dalam kegiatan ini. Jadi sifatnya tidak imparsial dan diskriminatif. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang kejadian di televisi, akhirnya dibully, ada perundungan bermacam-macam, itu yang tidak kita inginkan. Oke, sifatnya kan sukarela nih. Ya, Pak. Apakah ada bukti-buktinya, Pak? Sampean menyoal kasus ini, Pak? Oh, ada bukti. Bukti. Apa saja, Pak? Ini bukti-bukti. Ini bukti-bukti. Pernyataan. Disebutkan? Ya, pernyataan dari SMP Negeri 4 yang menyatakan bahwa harus memberikan sumbangan ini sebesar 1.115.000
dan tanggal 20 harus dilunasi sudah. Ini bukti-buktinya. Tanggal 16 September ini Pak. Iya, 2020. 2023. Iya, 2023. Jadi tanggal 20 harus dilunasi. Nah, kira-kira Pak, di angka 1.115.000 itu, menurut sampean, apakah itu adalah biaya administrasi, Pak? Bukan sukarela? Iya, kalau sukarela, seikhlasnya kita memberi. Kalau sudah dipatok dengan harga 1 juta itu bersifat administrasi, dan administrasi itu untuk apa dulu? Harus ditindaklanjuti, gagatannya itu untuk apa? Seperti itu. Dapat informasi dari mana Pak pengaduannya ini Pak sampean Pak? Ya dari masyarakat Karangasem, dari wali murid SMP 4 yang mendatangi kantor kami. Jadi narasumber kita sudah siap. Terus untuk dihadapkan. Selanjutnya tuntutannya apa Pak? Saya berdasarkan Undang-Undang Cyberbully yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, Perpres 87 2016, yang mana dalam kriteria tersebut berlamar banyak sekali yang isinya, termasuk kegiatan study tour ini tidak diperbolehkan. Apa yang menjadi ketentuan dari Undang-Undang Perpres 87 2016, banyak kriterianya. Ada beberapa item yang tidak perlu kami sebutkan nanti. Ini banyak untuk kegiatan sekolah. Ya. Tuntutan selanjutnya Pak, bagaimana Pak? Kita akan melaporkan peristiwa kejadian ini baik ke APH maupun ke Dinas Pendidikan provinsi maupun pusat, DPR RI provinsi maupun pusat. Inspektorat juga Kabupaten Situbondo. Dan kalau perlu akan saya membawa peraturan presiden ini kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta bersama rekan media, akan berangkat kami ke Jakarta. Oke. Ya. Melanjutkan pertanyaannya dari beberapa teman media ya. Jadi kan ada sukarela nih ya. Berarti seikhlasnya ya kan? Ya. Lah tentunya seikhlasnya seperti itu. Nah, hal ini misal sukarela entah itu 5.000 hingga besarannya angka 100.000 ya kan? Ya. Lah ini kan tidak memenuhi Pak Ketua. Ini gimana sih? Ada solusinya mungkin atau bagaimana gitu loh Pak? Ini yang saya ketahui ya, di luar kota. Ya sebagai percontohan di Situbondo. Apabila yang namanya sifatnya sukarela, jadi murid kan bisa ikut semua. Jadi tidak imparsial dalam hal ini ya, baik yang mampu maupun tidak mampu. Apabila dari sukarela itu ada kekurangan pendanaan, itu tugas dari komite mencari pendanaan di luar, dari sponsor, dari ini tugas komite sudah. Jangan mencari dibebankan kepada wali murid kalau ada kekurangan. Ya ini perannya komite sudah. Artinya memberikan atau mencari ya, mencari promosi yang lain gitu ya, gitu. Seperti itu tugas komite sudah. Oke. Yang jadi pertanyaan lagi kepada Yang jadi pertanyaan lagi sama saya, komite itu kok kepala desa Sumberkola ini. Apa boleh seorang kepala desa menjadi komite di SMP Negeri 4 ini? Ini harus dipertanyakan ini. Pemerintah daerah juga ini harus memanggil kepala desa itu. Kok bisa komite itu dari kepala desa Sumberkola itu jadi komite? Ini boleh enggak? Jadi menindaklanjuti itu juga ya? Iya, dipertanyakan itu Pak. Iya, dipertanyakan juga itu. Kembali lagi Pak Ketua. Nah, kemudian ketika hal itu terjadi, itu ada klarifikasi dari dinas terkait. Ya. PPTK dalam hal ini pelaksana teknik di Dinas Pendidikan maupun di DPRD sendiri, bahwasannya itu tidak menyatakan bahwa itu masuk di unsur pungli sesuai dengan prosedur. Ini bagaimana Pak Ketua? Kalau itu tidak masuk di unsur pungli, berarti peraturan presiden yang kami ulang-ulang ini tahun 2016 sudah tidak berlaku lagi. Ini akan kami bawa nanti, akan kami pertanyakan sampai ke Jakarta nanti. Artinya tidak mempercayai impres itu gitu ya. Kita punya dasar hukum ini. Ada kriteria beberapa yang harus dipahami oleh sekolah yang tidak boleh melakukan penarikan. Surat edaran saber pungli sudah jelas gitu ya. Sudah jelas tidak boleh melakukan penarikan dan berbentuk dan dengan alasan apapun ini. Ini sampai akan kita bawa nanti ke DPR RI provinsi maupun pusat. Karena ini wakil rakyat yang menyatakan Pak Ketua. Ini gimana tanggapannya? Apalagi wakil rakyat yang menyatakan seperti ini. Dia tugasnya wakil rakyat bagaimana menyikapi anak tidak mampu yang tidak bisa mengikuti hal ini nanti. Itu harus diperjuangkan oleh
wakil rakyat itu. Seperti itu. Jadi kegiatan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sepihak dulu nih. Harus dievaluasi kembali undang-undang yang dipakai dengan penarikan bukti-bukti penarikan, terus permohonan yang diajukan kepada Dinas Pendidikan itu isinya mandiri dan sukarela. Tapi kenyataannya gimana? Ada ketentuan nominal itu 1.100.000 per murid itu. Apakah itu bukan pelanggaran atau dugaan pungli di sana? Artinya ada penarikan kan Iya, di situ. Kenapa harus dibuatkan pernyataan kalau memang sukarela? Tidak usah dibuatkan pernyataan. Oke, pertanyaan lagi bagi kami ya, Pak Ketua ya. Ya. Ada salah satu media online nih Ya. yang menyatakan bahwa itu salah satu oknum ketua LSM bahwa meminta jatah bahkan gitu kan ya. Nggak punya dana lalu minta gratis. Betul, minta gratis gitu loh. Ini gimana sih tanggapannya, Pak Ketua? Oh, itu tidak benar. Hati-hati itu berbicara itu, menerbitkan itu, pemberitaan itu. Itu hati-hati menerbitkan pemberitaan. LSM Perjuangan Rakyat perlu diketahui ya, tidak pernah meminta ataupun mengemis dari ke semua instansi dimanapun di Kabupaten Sibu. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kami terus melakukan pembelaan-pembelaan kepada masyarakat yang tidak mampu memperjuangkan dan hak-hak rakyat. Tidak pernah menjadi pengemis LSM Perjuangan, tidak pernah meminta jatah. Berarti pernyataan itu hoak ya, Pak? Hoak itu. Jatah itu kan jatah pribadi saya. Saya mampu sudah cukup, tidak perlu dibantu siapa-siapa. Betul. Itu hati-hati dalam pemberitaan itu. Menerbitkan berita itu hati-hati itu. Jangan asal menerbitkan berita. Begitu. Saya kira, Pak, dalam menentukan nominal tersebut, kira-kira ada paksaan nggak itu, Pak? Kalau dari angka saya kira ada pemaksaan. Secara tidak langsung. Iya, secara itu ada penekanan. Kenapa? Karena ditentukan nominal dan surat pernyataan. Kalau tidak ada paksaan, secara logika aja, secara akal sehat itu. Sukarela sudah. Dia menyumbang 5.000, 10.000, sudah silakan sudah. Bahkan ada surat pernyataan tidak keberatan. Ya, itu kan sepihak dibuat memang itu seakan-akan bahwa nominal yang diberikan itu adalah kemauan dari wali murid. Tapi kan ini prakarsa dari sekolah, inisiatif. Kalau memang itu bukan inisiatif dari sekolah, secara sukarela tidak usah pernyataan kenapa, sudah bang sukarela sudah. Terus informasi dari sekolah itu kalau tidak ikut dalam studi tour itu nggak ada masalah, Pak? Ya, itu memang anaknya juga tidak akan kena sanksi, gimana, Pak? Ya, memang iya, tidak ada masalah, tidak kena sanksi. Tapi namanya sifat anak, ya. Jadi guru nih harus memahami nyaman sifat anak apabila tidak ikut dalam hal secara itu. Psikis lah ya. Bagaimana secara psikis anak tersebut nanti? Itu kan mempunyai beban moral dia. Kalau dia teman-temannya datang, wah, kamu udah datang, itu kan merasa bagaimana? Ada rundungan gitu. Pasti. Apakah ini ada dugaan kurang koordinasi, Pak, antara pihak sekolah, komite dengan orang tua wali murid? Ya jelas. Satu sudah waktu yang diberikan katanya kasih SMP itu yang kita datangi, jelas kurang koordinasi sudah. Waktu 1 tahun itu harus diprogram sudah. Jadi bagaimana murid bisa menabung, akhirnya pelan-pelan sedikit bisa mencukupi. Nah, terus waktu yang diberikan tanggal 9 Oktober 2023 itu, yang isinya surat permohonan. Isi surat permohonan itu adalah mandiri dan sukarela isinya. Sebelum surat turun dari Dinas Pendidikan adanya persetujuan, kenapa kok melakukan penarikan sekolah? Apakah bukan pelanggaran itu? Belum direkom gitu. Belum. Itu katanya sudah melalui tahapan, Pak. Gimana, Pak? Tahapan apa? SMP itu saya datangi ke Dinas Pendidikan, ada bukti rekam di situ dengan pihak bina. Tidak ada itu, tidak ada. Belum ada sesuai tahapan ya, Pak? Belum ada surat masuk masih ke sana. Belum ada surat. Artinya gini, perbedaan nih. Ya, kan di sana kan ada surat permohonan ya. Permohonan dalam hal untuk direkom saat ada kegiatan studi tour. Namun dijelaskan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui melalui proposal kegiatan. Tentunya di sana kan proposal diajukan dulu nih, gitu kan? Nah, namun perbedaan antara surat permohonan dengan proposal ini gimana, Pak Ketua? Kalau proposal itu adalah suatu bukti notarial yang diajukan oleh SMP Negeri 4 itu ritmenya
secara aturannya ada tahapan-tahapan, ya jeda satu waktu ini apa diagendakan, SPJ yang bisa dipertanggungjawabkan nanti, kegiatan apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Saya sangat setuju sekali, tidak menghalangi, itu kegiatan bagus. P5 lah ya. Iya, proyek penguatan itu untuk pelajar Pancasila itu. Ya. Tapi dalam hal ini surat proposal dengan surat permohonan izin ini beda sekali nih. Kalau proposal kan tertata, ritmenya ada nanti, Ya. tahapan-tahapan, Ada kegiatan, kesimpulan sosialisasi, juga. Ya. terus pemanggilan wali murid, Tema kegiatan. tema, ya itu disebutkan semua kegiatan-kegiatan. Terus keselamatan jiwa daripada murid itu, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau surat izin permohonan ini beda sudah. Ini yang berikan ini surat izin permohonan oleh Tanggal 9 Oktober 2023. Nah, itu. Pak, bagaimana Pak tanggapannya jenengan tentang terkait bantahan dugaan pungli yang sudah dibantah oleh pihak sekolah, Pak? Oh ya, siapa saja yang melakukan kesalahan pasti melakukan pembenaran. Tapi kita punya bukti-bukti dan dasar hukum yang akan kita bawa nanti permasalahan ini nanti. Baik tingkat daerah maupun pusat, kita akan berangkat sama rekan-rekan media nanti. Kan saya bilang tadi nanti, baik dari Kemendiknas provinsi, Kemendiknas di pusat, Satgas Saberbung di Mabes Polri, Polda Jatim, DPR RI, provinsi dan pusat akan kita datangi, dan juga akan kita bawa berkas ini kalau perlu kepada Presiden Jokowi, karena yang mengeluarkan perpres adalah beliaunya. Jadi minta pertanggungjawaban apakah kalau perpres ini sudah Artinya tidak akan ditindaklanjuti ya? Iya, akan berangkat kami. Terkait tentang pembelaan Dinas Pendidikan dan DPRD yang membela pihak sekolah. Gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya itu, saya kira sepihak dan harus dievaluasi kembali lagi dulu. Kalau itu melakukan pembenaran, kan saya sudah bicarakan mulai tadi, haruslah ditelusuri dan diamati dan dicermati seperti apa permasalahannya itu. Jangan hanya pengaduan sepihak dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu jangan diterima dulu. Berarti mengamini ya? Iya. Gimana? Berarti jenengan harusnya turut diundang juga ya dalam Harus. klarifikasi. Iya, karena LSM Perjuangan tidak pernah ada berkepentingan di semua instansi dan tidak pernah meminta jatah apapun. Itu tidak dibenarkan. Dan saya ulang satu kali ya, hati-hati dalam pemberitaan itu yang menyatakan bahwa LSM Perjuangan adalah meminta jatah apa pribadi. Saya cukup. Semua apa yang menjadi milik saya itu tidak pernah ada sumbangan daripada instansi ataupun mengemis kepada instansi, tidak pernah. Oke, belum Ya. dijawab ini tadi Ya. terkait pembelaan kepada pihak sekolah yang dilakukan oleh DPRD dan Dignas, Pak. Ya. Tanggapannya gimana, Pak? Oh, itu tidak benar itu menurut saya, Mas ya. Karena saya berulang kali tadi saya bicara harus dievaluasi kembali lagi dulu. Apalagi dia sebagai wakil rakyat juga. Bagaimana nasib pendidikan anak bangsa, bahwa orang tua itu dengan tetesan keringat dan air mata komersial untuk menyekolahkan anaknya menjadi pemimpin legendaris bangsa agar bermartabat di mata dunia. Di mana di zaman kemerdekaan seperti ini, anak tidak bisa mengikuti anniversary kurikulum merdeka dengan keadaan yang seperti ini. Seharusnya wakil rakyat, dinas pendidikan, apa yang menjadi dari ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan semua pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Tapi kenyataannya apa di zaman kemerdekaan seperti ini? Dari 125 siswa, ada beberapa 40 tidak bisa ikut. Ini gimana ini? Kalau memang itu kegiatan observasi di situ. Artinya ada metode-metode lain gitu loh ya. Artinya ketika proses kegiatan belajar mengajar ini yang ditujukan kepada siswa, misal metode lain yang dimaksud secara visual, mungkin ada sih metode. Ada kegiatan itu yang tidak harus melalui study tour dengan biaya yang tinggi, akhirnya terjadi polemik seperti ini. Tidak usah keluar kota, banyak program itu tidak harus keluar kota. Jadi kalau menurut saya indikasi keluar kota dengan study tour di situ, di sini masuk dalam kriteria Saberbung itu tidak dibenarkan. Jangankan study tour dengan angka sampai 1.115.000, fotokopi aja tidak diperbolehkan. Artinya komersil justru ya. Iya, gitu ya. jangan dikomersial, tidak boleh nih ketentuan ini. Kalau tidak paham dengan peraturan Presiden 87 ini, mohon suruh belajar lagi nih. Pak, Harus dipahami. nominal 1.115.000
menurut sampean itu terlalu besar nggak Pak untuk ukuran ini masyarakat Situbondo Pak? Relatif di situ ya. Bagi yang mampu tidak ada permasalahan, tapi bagi yang tidak mampu sangat cukup besar kembali itu. Sampai pengadu masyarakat wali murid yang ke kita nih, saya tidak punya uang, Pak Artadi. Mau dimakan aja susah. Mana kegiatan lain, daftar ulang apa barusan banyak Mana kebutuhan anaknya tidak satu. Ini sampai mau mencari hutangan, makanya nurani saya terpanggil. Bagaimana Dinas Pendidikan, wakil rakyat ini, yang ada masyarakat seperti ini, harus terketuklah hatinya. Gimana masyarakat tidak mampu, tidak bisa mengikuti kegiatan observasi ini? Informasinya sekolah tidak pernah memaksa Pak Iya, kegiatan itu Pak. Gimana tanggapannya? memang tidak pernah memaksa. Tapi dengan adanya surat pernyataan yang diberikan, apakah itu tidak pemaksaan? 1 juta surat. Kalau tidak memaksa, ya sudah. Dibuatkan di dalam sukarela, tidak memaksa. Itu baru sudah. Dan kekurangan daripada biaya yang diberikan, tugas komite di situ. Suruh mencari pendanaan dari orang, jangan meminta kepada wali murid. Oke, mungkin itu Pak Ketua. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya Ya. dari kami Arjuna News Ya. di konten berita. Jadi menindaklanjuti dari pengaduan masyarakat dalam hal ini LSM Perjuangan Rakyat Kabupaten Situbondo akan menindaklanjuti hingga ke Jakarta gitu ya. Terus mau berangkat kita nanti bersama Oke. teman media kalau perlu kepada presiden, nanti kita bawa surat ini nanti. Oke, siap. Terima kasih Ya. Pak Ketua. Ya.